Sabdo Palon Jinoko. Rahayu wong wilayahing prayogan Rama nembah mring para juang pangestuning para juang jagat wono langgeng. Wong ingsun wibaga jagat nata, wong ingsun wibaga jagat nata, wong ingsun wibaga jagat nata. Banyak orang menanyakan mengenai sejarah dari Sabdo Palon itu, apakah benar adanya. Maka orang perlu menelusuri masa-masa purba zaman batu di Nusantara. Orang bisa mengunjungi daerah Sumatera Selatan yang tidak tersentuh perusakan dan penjarahan yang dilakukan masyarakat saat ini. Di Sumatera Selatan masih ada situs-situs bersejarah yang menampilkan patung persembahyangan besar dengan sosok gemuk, tua, dan rambutnya berkuncung. Patung-patung purba zaman batu itu tersebar di berbagai tempat dan ada beberapa jenis yang masih bisa dikunjungi sampai sekarang. Beberapa patung itu dilindungi oleh Dinas Kebudayaan dengan membuatkan pagar serta menutup atap. Ada pula beberapa patung kecil yang bisa diambil dan disimpan pada museum di Sumatera Selatan. Bahkan ada yang merupakan bukti perusakan dengan kepala terpenggal itu diangkut dan diamankan di museum. Entah siapapun namanya, apakah Sabdo Palon, apakah Semar, apakah Hyang Ismoyo, atau nama yang lain, yang jelas patung-patung itu menunjukkan bahwa di masa purba itu sosok Tuhan yang dimuliakan, posturnya gemuk, kemudian tua, dan rambutnya berkuncung. Ini adalah persoalan sejarah kepercayaan. Sejarah mengenai kepercayaan yang dianut oleh masyarakat. Bukan sejarah umum yang tertulis di lontar maupun prasasti mengenai keberadaan Sabdo Palon. Sejarah kepercayaan ini lestari pada kisah turun-temurun yang diwariskan oleh buyut kepada kakek, diwariskan kakek kepada orang tua, diwariskan orang tua kepada anak-anak, diwariskan anak kepada cucu, diwariskan cucu kepada cicit, dan seterusnya. Orang banyak menilai bahwa nama Sabdo Palon itu muncul di serat Darmo Gandul yang berbahasa Jawa. Tapi kenapa kepercayaan ini juga lestari turun-temurun pada masyarakat Bali, pada kakek buyut dalam masyarakat kuno di Bali yang diwariskan pada anak cucu di Bali sekarang? Berarti acuan sosok Sabdo Palon itu tidak bisa dilakukan dari serat Darmo Gandul yang berbahasa Jawa. Karena kakek buyut di Bali kuno yang berbahasa Bali juga paham sosok Sabdo Palon. Sehingga telahnya itu, Sabdo Palon adalah sosok yang sudah lestari dalam kebudayaan kuno, lalu oleh penulis Darmo Gandul dibuatkan buku. Jadi mari kita telah sosok Sabdo Palon dari kepercayaan masyarakat kuno ini. Tidak hanya mengacu pada serat Darmo Gandul saja. Bahwa sosok Sabdo Palon itu sudah ada jauh sebelum serat Darmo Gandul ditulis dan sudah lestari dalam sejarah kepercayaan masyarakat sejak era purba di Nusantara. Bukan hanya Jawa saja. Kalau sudah Jawa dan Bali itu berarti sebagian Nusantara. Apalagi dalam kepercayaan Sunda juga ada kepercayaan mengenai sosok Sabdo Palon yang dilestarikan dalam pementasan wayang golek.
Penemuan patung purba zaman batu yang menunjukkan postur sosok Sabdo Balon itu memang banyak di Sumatera Selatan. Tapi pada situs purba zaman batu di Bondowoso juga ditemukan patung serupa yang besar. Kemudian di lereng Gunung Arjuno juga ditemukan patung purba zaman batu yang tidak besar, tapi jumlahnya ada beberapa. Jadi bukan hanya di Sumatera Selatan saja, tetapi juga tersebar di Jawa. Hanya saja di Jawa jumlahnya sedikit. Bisa jadi di Jawa itu patung-patung sosok Sabdo Balon sudah banyak dirusak dan dijarah oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Patung-patung itulah sosok ketuhanan di masa purba Nusantara yang dijadikan orientasi untuk bersembahyang kepada Tuhan. Bersembahyang dari kata sembah dan hyang. Jadi nama Tuhan yang disembah di Nusantara itu adalah Hyang. Dikenal pula istilah kahyangan, tempat bersemayamnya Tuhan, yang berasal dari kata ka, kemudian yang, dan diakhiri kata an. Sebutan Tuhan dengan nama Hyang itu berlaku di seluruh Nusantara. Di wilayah Sunda itu disebut dengan wilayah Parahyangan, yang berasal dari kata para, kemudian yang, dan diberi akhiran an. Artinya tempat para Tuhan, tempat para hyang. Di Bali itu ada gunung yang dinamakan Gunung Sanghyang. Kemudian Raja Sriwijaya di Sumatera sejak era kuno gelarnya adalah Dapunta Hyang Sri Jayanasa. Di Kalimantan ada tarian suku Dayak yang berjudul Tari Panatau Taku Hyang, yang artinya tarian untuk menjaga kekayaan warisan Tuhan pada leluhur Kalimantan. Di Sulawesi, pada daerah Bugis, ada pemujaan kepada Dewi Padi yang disebut dengan Sang Hyang Sri atau Sang Hyang Sri. Di Nusa Tenggara ada pulau indah yang disebut dengan Pulau Sanghyang atau Pulau Sang Hyang. Jadi kata Hyang yang menunjukkan nama Tuhan itu berada di seluruh Nusantara, disebut dengan Hyang saja atau Sang Hyang, yang diucapkan menjadi Sang Hyang. Penyebutan itu kalau sampai menjadi nama gunung atau nama pulau dan kemudian menjadi sama di seluruh Nusantara dan tidak ada di belahan bumi manapun, berarti penyebutan Hyang itu juga telah ada sejak purba di Nusantara. Penyebutan Tuhan dengan nama Hyang pada masa purba itu teraktualisasi pada tempat-tempat ibadah yang tersebar di Nusantara juga, bahwa sebenarnya Nusantara telah memiliki agama yang juga memiliki tempat ibadah sebelum agama-agama dari kebudayaan asing mempengaruhi kepercayaan masyarakat Nusantara. Tempat ibadah itu namanya adalah Punden Berunda. Punden Berunda yang termuda ada di Karanganyar dengan nama Candi Cetho dalam kebudayaan Jawa. Di candi tersebut dibuat dari susunan batu-batu yang bertingkat. Pada area bawah yang nista, kemudian area tengah yang madya, sampai area suci di atas yang utama. Batu-batu itu disusun sedemikian rapi, membentuk tempat persembahyangan. Alam lereng Gunung Lawu yang indah menghadirkan suasana sakral yang luar biasa dari keberadaan Candi Punden Berunda ini. Masyarakat masih selalu memperbaikinya sampai sekarang dan menjadikannya tempat sembahyang sesuai agama mereka.
Pada beberapa bagian dibangun pendopo-pendopo untuk kegiatan spiritual maupun kegiatan ritual. Punden berundak yang lain ada di Candi Pari dalam kebudayaan Sunda. Di situ ada susunan batu-batu yang menyerupai tangga bersap-sap. Kemudian pada bagian atasnya ada batu besar yang dipakai untuk orientasi sembahyang. Bisa dibayangkan di masa purba seperti itu, membawa batu besar dan seberat itu ke atas lalu menegakkannya merupakan kegiatan yang membutuhkan koordinasi yang sangat bagus secara konstruksi. Ada pula pelataran dengan susunan batu yang melingkar dan berpusat di tengah, menunjukkan bahwa di masa purba itu ada kegiatan sembahyang yang memusat pula, seperti orang yang menarik kecak di Bali. Punden berundak lainnya ada di Cibeduk dengan kebudayaan Sunda pula. Bentuknya semacam piramida, kemudian ada tangga di depannya untuk naik dari bawah ke atas. Terbuat dari susunan batu yang ditata secara rapi dan membuat bentuk segi empat sempurna. Jadi di masa purba zaman batu itu, leluhur Nusantara sudah mengenal geometri, bisa membuat punden berundak dengan bentuk segi empat yang sempurna dalam posisi piramida. Punden berundak yang lain adalah situs Gunung Padang yang dibangun di lereng bukit, dibuat dari bebatuan panjang yang diangkut dari suatu tempat untuk dinaikkan di atas bukit tersebut. Disusun sedemikian rupa bertingkat-tingkat sehingga membentuk wilayah nista di bawah, madya di tengah, dan pada bagian atasnya yang suci itu adalah wilayah utama. Punden berundak lainnya ada di situs Pugung Raharjo pada budaya Sumatera sisi selatan. Punden berundak yang sudah ada ribuan tahun lalu ini bentuknya mirip Candi Borobudur dengan bentuk bertingkat-tingkat segi empat menyusun ke atas membentuk hal yang lancip piramida sama seperti Candi Borobudur. Sehingga bisa jadi bentuk Candi Borobudur ini terinspirasi dari kemegahan punden berundak Punggung Raharjo tersebut. Diharapkan punden berundak ini bisa dilestarikan sampai sekarang. Diharapkan agar di masa kini bisa dibangun tempat ibadah berupa punden berundak dengan sanggar pamurjannya untuk kebangkitan agama lokal Nusantara melalui penghayat kepercayaan. Bisa jadi sosok Hyang Sabdopalon dihadirkan lagi, menjadi orientasi utama dari punden berundak yang dibangun di masa sekarang ini. Cita-cita untuk kebangkitan agama leluhur Nusantara harus tetap diperjuangkan. Jangan sampai para leluhur Nusantara ini tenggelam dengan kepercayaan para leluhur bangsa-bangsa asing. Harus bisa bersanding dan sederajat agama para leluhur Nusantara ini dengan agama dari para leluhur bangsa-bangsa asing. Hyang Sabdopalon bukanlah Tuhan. Hyang Sabdopalon itu pengejauhan Tuhan, perwujudan Tuhan di dunia ini. Tuhannya sendiri disebut dengan Tan Keno Kino Yongopo, yang artinya tidak bisa diapa-apakan juga, tidak bisa dipikirkan seperti apapun. Oleh karenanya lah perlu ada perwujudan Tuhan, penggambaran sifat Tuhan di dunia ini. Gambaran sifatnya itu seperti sosok Sabdopalon, seperti sosok Semar, seperti sosok Hyang Ismoyo, dengan sosok gemuk yang harapannya agar bahwa yang menyembahnya itu bisa makmur dan sejahtera. Sosok tua berambut putih sebagai hal yang sudah berpengalaman
dengan pahit getirnya kehidupan, serta menunjukkan sosok orang tua atau kakek atau buyut atau para leluhur. Tangannya selalu menunjuk dengan tujuan untuk memberitahu, menunjukkan jalan yang benar. Banyak orang Jawa yang memuliakan Hyang Sabto Palon, melakukan sembahyang dengan semedi di depan patung Hyang Sabto Palon itu, kemudian menjadi terselesaikan masalah-masalah kehidupannya. Kesehatannya bisa tercapai dengan baik, kemakmurannya juga tergapai dengan bagus, dan inilah adalah kepercayaan yang merupakan hak dari setiap orang, di mana hak itu tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Terserah orang itu mau menyembah Tuhan dengan nama apapun, menyembah Tuhan dengan sosok pengejawantahan apapun, menyembah Tuhan dengan cara sembahyang bagaimanapun, asal dia tidak merugikan diri sendiri dan tidak merugikan orang lain. Apapun namanya, apakah Hyang Sabto Palon, apakah Hyang Semar, apakah Hyang Ismoyo, dan sebutan lain semenjak masa purba itu, yang dimuliakan adalah sosok gemuk yang tua, kemudian rambutnya berkuncung dan berwarna putih, lalu tangannya menunjuk. Entah posisi berdiri atau duduk bersila, semuanya menunjukkan pengejawantahan Tuhan bagi masyarakat Nusantara di masa lalu semenjak zaman batu purba. Sosok pengejawantahan Tuhan itu lestari juga pada relief-relief era kerajaan Jawa sebagai pendamping dari para raja dan para ksatria yang berjalan pada dharma kebenaran, kehidupan dan kebaikan. Bukti itu berada pada relief di Candi Suko yang terletak di Karanganyar. Bukti yang lain terletak pada relief di Candi Jago yang ada di Tumpang Malang, yang merupakan pendarmaan dari Raja Wisnuwardana dari Kerajaan Singasari. Ajaran Sabto Palon bisa didapatkan dari cerita tutur orang tua kita. Apakah ayah, ibu, atau kakek, atau nenek, atau buyut. Akan tetapi hati-hati, karena kemungkinan ajaran asli Sabto Palon tersebut secara tidak sadar bisa tercampuri agama Hindu, Buddha, Islam maupun Kristen. Ini karena agama-agama dari para leluhur bangsa-bangsa asing itu telah ada ratusan tahun menjadi kepercayaan dan ajaran di Nusantara, sehingga pengaruhnya pun tidak bisa dielakkan lagi. Maka perlu disusun ajaran asli Sabto Palon ini dalam ruang lingkup penghayat kepercayaan yang terlepas dari agama-agama para leluhur bangsa-bangsa asing di Nusantara. Cara paling mudah untuk menelaah ajaran asli Sabto Palon ini adalah dengan mempelajari lontar-lontar kuno melalui terjemahannya. Lontar-lontar kuno itu dibuat pada masa kerajaan, di mana Nusantara dipengaruhi ajaran agama Hindu dan Buddha. Jika pada lontar kuno itu didapati ada ajaran yang tidak bersumber dari agama Hindu dan Buddha, maka itulah ajaran asli Nusantara yang lestari semenjak masa purba. Sebagai contoh, saat kita mempelajari serat Nawaruci karya Mpu Siwamurti berupa lontar kuno yang dibuat pada masa Majapahit, kita akan menemukan sosok Dewa Ruci, sosok yang kecil mirip dengan Bima atau Werkudara. Ada sosok dewa yang tubuhnya kecil dan mirip orang yang ditemui itu
bukanlah ajaran dari agama Hindu dan Buddha, bukan berasal dari keyakinan bangsa India maupun Tibet. Dengan demikian, sosok Dewa Ruci yang mirip Bima ini merupakan ajaran asli Nusantara semenjak era purba yang tidak tertulis di kitab Mahabharata. Ketika diteruskan mempelajari serat Nawaruci ini, akan didapatkan wejangan Dewa Ruci kepada Bima mengenai potensi warna-warna di keempat arah mata angin, yaitu warna putih di timur, warna kuning di barat, warna merah di selatan, dan warna hitam di utara. Jika ditelaah bahwa pada kebudayaan India maupun Tibet itu tidak ada pendefinisian warna-warna seperti itu berdasarkan arah mata angin, maka bisa dipastikan bahwa warna-warna spiritual di penjuru mata angin tersebut adalah warna-warna pada ajaran asli Nusantara, ajaran Sabdo Palon, ajaran Semar, ajaran Hyang Ismoyo, atau siapapun namanya di masa purba dahulu. Telaahlah lagi mengenai warna-warna tersebut yang dihubungkan dengan ajaran sedulur papat limo pancer, 4 saudara gaib yang membantu kelancaran hidup kita. Maka akan didapati prinsip sedulur papat limo pancer itu bahwa warna putih di timur identik dengan sedulur kakang kawah. Warna kuning di barat itu identik dengan sedulur adi ari-ari. Warna merah di selatan itu identik dengan sedulur getih atau darah. Warna hitam di utara itu identik dengan sedulur puser atau tali pusar. Sedulur papat ini tidak ada pada ajaran Hindu dan Buddha, tidak berasal dari kebudayaan India maupun Tibet, tidak ada pada kitab-kitab agama Islam maupun Kristen. Jadi, sedulur papat dan warna-warna ini merupakan ajaran spiritual asli Nusantara. Terlebih lagi, jika dihubungkan bagaimana Dewa Ruci yang mirip dengan Bima itu bagaikan saudara juga yang sama-sama mirip, bagaikan sedulur juga, yang tertulis di serat Nawaruci dalam kepercayaan spiritual masyarakat Majapahit di zaman kuno. Warna-warna ini lestari semenjak masa purba, lestari pada lambang Surya Majapahit, di mana keempat arah mata angin itu memiliki warna yang sama dengan yang tertera pada serat Nawaruci karya Empu Siwamurti tersebut. Contoh lain itu dari lontar Kakawin Nirarta Prakreta yang ditulis oleh Empu Prapanca pada saat Raja Hayam Wuruk berkuasa di Kerajaan Majapahit. Jika dibaca, akan ada penjelasan mengenai samadhi. Bisa ditelaah bahwa teknik samadhi yang dituliskan oleh Empu Prapanca itu ternyata berbeda dengan teknik samadhi yang ada pada agama Hindu dan Buddha. Dalam agama Hindu dan Buddha itu, teknik samadhi dipergunakan untuk menyehatkan rasa dan menyehatkan raga, apakah dengan pengaturan pernafasan seperti samadhi anapanasati, ataukah dengan mengaktifkan cakra-cakra tubuh. Empu Prapanca tidak membahas hal tersebut. Justru yang diulas itu samadhi dari Empu Prapanca seperti ketika orang bersembahyang. Dijelaskan oleh Empu Prapanca
bahwa dengan samadhi itu orang bisa nyawiji dengan Gusti, bisa manunggaling kawula Gusti. Inilah tata cara sembahyang asli Nusantara yang menggabungkan samadhi untuk kesehatan rasa dan raga dengan sembahyang. Samadhi di zaman Majapahit inilah yang disebut oleh para penghayat kepercayaan sekarang ini dengan kegiatan semedi. Jadi semedi itu berbeda dengan samadhi. Itulah kekayaan para leluhur Nusantara yang adiluhung. Yang kawruhnya itu berbeda dengan kawruh dari ajaran keyakinan para leluhur bangsa-bangsa asing. Maka kumpulkanlah semua lontar-lontar kuno, pelajarilah, pilahlah, dan pilihlah ajaran-ajaran yang tidak dipengaruhi oleh agama Hindu maupun Buddha yang beracuan ke India dan Tibet. Telahlah pula ilmu-ilmu spiritual dari kakek buyut yang masih lestari sekarang. Dengarkan bagaimana kakek buyut kita memberi wejangan soal ajaran spiritualnya. Jika didapati ada ajaran yang tidak terpengaruh agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen, maka itulah ajaran asli Nusantara, ajaran Sabdo Palon, ajaran Semar, ajaran Hyang Ismoyo, atau ajaran siapapun namanya di masa purba dahulu. Perkaya lagi untuk menyusun ajaran Sabdo Palon sebagai agama asli Nusantara yang lestari semenjak zaman purba. Bisa membaca buku serat Jongko Sabdo Palon, buku yang menjelaskan bagaimana hubungan antara Sabdo Palon dengan Jongko Joyoboyo. Di situ akan didapat ajaran Sabdo Palon mengenai Trisula Weda yang menyarankan agar orang yang beragama itu menggunakan budi, nalar, dan kawruh. Jika dalam agama Hindu, Buddha, Islam, dan Kristen tidak ada ajaran agama yang secara jelas memakai 3 serangkai budi, nalar, dan kawruh ini, maka Trisula Weda itu juga merupakan ajaran asli Nusantara yang lestari semenjak era purba. Catat dan tuliskan menjadi ajaran agama Budi yang sudah diramalkan akan disebarkan Sabdo Palon 500 tahun setelah keruntuhan Majapahit. Ajaran agama Budi yang mengutamakan penggunaan budi, nalar, dan kawruh. Bukan ajaran agama yang mengutamakan doktrin dan dogma. Bukan agama yang mendoktrin agar pemeluknya harus melaksanakan perintah agama tanpa harus menalar. Bukan agama yang mendogma bahwa pemeluknya harus percaya dengan ajaran agama tanpa harus menalar. Tetapi agama yang menyuruh pemeluknya menelaah ajaran itu dengan budi pekerti luhur terlebih dahulu. Apakah ajarannya itu sudah berbudi pekerti luhur atau belum? Jika belum, abaikan, jangan ikuti agama Budi. Tetapi jika sudah, ikutlah agama Budi karena itu baik bagi diri kamu. Kemudian mempertimbangkan ajaran agama dengan nalarnya. Apakah ajaran yang diterima itu sudah masuk akal atau tidak? Bahkan dilanjutkan menelaah ajaran agama Budi itu dengan kawruh, dengan meminjam nalar orang lain. Nalar orang lain yang sudah tersusun menjadi kawruh, menjadi ilmu,
yang diajarkan di perguruan-perguruan tingkat tinggi. Hati-hati, ajaran agama dengan doktrin dan dogma itu bisa merusak otak manusia, bisa merusak otak bangsa. Apalagi jika doktrin dan dogmanya itu salah, otak bisa jadi rusak karena harus melaksanakan hal yang salah dan mempercayai hal yang salah karena takut dengan agama. Jika hal ini dijadikan kebiasaan sejak anak-anak sampai dewasa, maka otak itu bisa jadi rusak. Otak bangsa bisa jadi rusak. Bangsa Nusantara tidak akan bisa meraih kejayaan seperti yang ditorehkan oleh para leluhur purba yang sanggup membangun kemegahan situs Gunung Padang. Bangsa Nusantara tidak akan bisa meraih kejayaan seperti yang ditorehkan oleh para leluhur yang sanggup membangun kemegahan Candi Borobudur. Bangsa Nusantara tidak akan bisa meraih kejayaan seperti yang ditorehkan para leluhur yang sanggup mengatur Nusantara dengan kejayaan yang pernah dilaksanakan oleh Raja Kertanegara dan Raja Hayam Wuruk. Mari menggali lagi pengetahuan-pengetahuan spiritual asli para leluhur kita. Jika sudah menemukan, maka cobalah untuk menerapkan dalam kehidupan. Sudah banyak orang yang menggali cara berspiritual dari para leluhur Nusantara yang asli, kemudian menerapkannya dalam kehidupan, lalu kehidupannya berubah menjadi berhasil. Jadikan diri kita manusia yang berhasil dalam kehidupan. Jadikan masyarakat kita berhasil dalam kehidupan bersama. Jadikanlah bangsa kita agar bisa berhasil memutar roda kenegaraan. Gemah ripah loh jinawi, toto tentrem karto raharjo. Joyo jayaning kawijayan jati, jaya-jaya Wijayanti. Demikian yang bisa disampaikan. Semoga tetap bersemangat untuk melestarikan adat, tradisi, sejarah, budaya, dan spiritualitas Nusantara. Semoga damai selalu, rahayu mulyaning jagat.